Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk kali ini kita akan masih melanjutkan tentang reaktor alir pipa dan dilanjut dengan reaktor alir tangki berpengaduk. Di sini untuk reaksi power law, reaksi power law dengan ada faktor koreksi aktivitas. Nah, untuk sementara kita akan memilih aktivitas yang ketiga. Katakanlah kita mau simulasi katalis yang sudah mengalami deaktivasi 0,97. Ini untuk jenis reaksi power law kita. Kalau reaksinya kesetimbangan, maka kita juga bisa menggunakan model yang equilibrium. Ini kalau kita anggap terjadi kesetimbangan, jadi kita memilih yang equilibrium. Kalau equilibrium, tentunya kita tidak perlu memasukkan data kinetik, tapi dia akan dihitung berdasarkan konstanta kesetimbangan kimia dari Gibbs energinya. Ini kita memilih K yang dihitung dari Gibbs. Tetapi kalau kita punya data eksperimen, kita juga bisa mengolah data kita konstanta keseimbangan sebagai fungsi dari suhu. Sehingga menjadi persamaan empiris sebagai fungsi dari suhu. Nah, kalau kita bisa mendapatkan database ini, itu biasanya akan diperoleh dari eksperimen sehingga hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan yang menghitung dari Gibbs. Ini digunakan kalau ketiadaan data, ya. Kita tidak punya data. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan faktor koreksi, misalnya di situ katalitis, kita juga bisa memasang faktor koreksi untuk aktivitas. Nah, ini model-model yang bisa kita pilih. Nah, sekarang kita akan memberikan spesifikasi di reaktornya. Kita bisa memilih jenis atau mode operasinya seperti apa. Apakah adiabatik, ataukah dengan reaktor yang didinginkan atau dipanaskan dengan suhu tetap, ataukah akan dioperasikan secara co-current ataukah counter current, ataukah akan dengan menggunakan fluida bersuhu tertentu, dan seterusnya, ataukah dengan heat flux. Nah, secara simulasi bisa digunakan semua, ya. Tetapi secara praktis, kenyataan di lapangan, itu akan yang paling gampang ini adalah adiabatik, kemudian dengan aliran co-current atau counter current dengan fluida, atau dengan fluida yang bersuhu tertentu, ya. Misalnya kalau kita mau memanaskan, maka kita gunakan fluida yang sedang mendidih atau pada suhu jenuh. Sehingga panasnya nanti akan digunakan untuk menguapkan. Demikian seterusnya. Kemudian karena ASPEN bekerja dengan mode simulasi, dia akan menyediakan dimensi reaktor, panjang dan diameter kita masukkan, maka nanti kemudian komposisi keluar yang akan dihitung. Kalau kita mau menggunakan diameter yang berubah, kita bisa diameternya berubah. Perubahannya bagaimana? Kita bisa menggunakan perubahan yang diskrit. Nah, di sini kita bisa membuat diskretisasi, ya. Pada panjang berapa, diameternya berapa.
Tetapi kalau kita mau menggunakan perubahan yang tetap, nah kita bisa menggunakan nanti berdasarkan apa? Salah satu caranya adalah di sini kita akan menyesuaikan diameternya lewat perhitungan blok kalkulator. Jadi untuk panjang tertentu nanti diameternya akan tertentu. Jadi menggunakan rasio yang tertentu antara L per D. Nah, kita gunakan blok kalkulator. Kemudian kalau kita menggunakan katalis, di sini kita harus mengisikan adanya beban atau loading katalisnya berapa dan juga void fraction-nya berapa. Ini kalau kita punya katalis. Kemudian kita juga bisa membuat terkait dengan apakah kita single tube ataukah dengan multi tube. Ini kalau menggunakan model multi tube, nah berapakah jumlah tube yang akan digunakan. Nah kemudian reaction, ini kita pilih dari model reaksi yang sudah kita buat. Nah tadi kita punya dua model ya, kesetimbangan dan power law. Untuk saat ini kita akan memilih pakai power law. Kemudian tekanan kita bisa berikan nilai tertentu, pressure drop, ataupun tekanan masuk, ataupun kita mau menggunakan pressure drop dengan yang kalau di sini kondisi operasi ya atau tekanan masuk, yang di sini bisa memberikan spesifikasi terkait dengan pressure drop, apakah bernilai tetap ataukah dihitung dengan persamaan yang disediakan oleh Aspen, ataukah kita membuat persamaan sendiri. Ini misalnya kita memilih pressure drop yang tetap. Tapi kalau kita mau menghitung, nah kita membutuhkan parameter-parameter yang diperlukan. Di sini ada parameter-parameter yang diperlukan. Ini kalau kita membuat subroutine sendiri ya, tentunya akan lebih sulit. Nah, subroutine-nya nanti kita harus berikan di sini. Kita harus berkomunikasi dengan bahasa Fortran. Nah, ini tidak mudah. Ini misalnya kita gunakan bernilai tetap. Ini tadi terkait dengan katalis sudah. Nah, kemudian di plug flow reaktor tadi kita disediakan berbagai plot ya. Nah, di sini kita bisa memilih kita mau ngeplot apa. Plot temperatur, plot komposisi, pressure ataupun vapor fraction. Nah, ini coba kalau kita jalankan dengan data-data yang sudah kita masukkan tadi, kita menggunakan panjang 150, diameter 10, kemudian data kinetik yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian kalau kita plot, ini kita menggunakan apakah residence time ataukah panjang reaktor, kita pilih panjang reaktor. Nah, ini profil dari suhu. Kemudian kita bisa plot komposisi. Kita bisa menggunakan basis molar, bisa menggunakan basis massa, atau yang lain. Dan misalnya kita ingin plot semuanya, nah ini konsentrasi dari komponen, dari masing-masing komponen. Ini panjang reaktor.
Demikian juga kita bisa blood pressure. Demikian seterusnya. Jadi plug flow reaktor merupakan model yang sangat lengkap ya fasilitasnya. Kita bisa mempelajari perilaku dari reaktor kita dengan sangat mudah dan sangat nyaman. Ini tadi contoh-contoh yang kita buat. Kita skip aja. Nah, bagaimana kalau kita mau mendesain reaktor? Justru kita mau menghitung panjangnya. Nah, di Aspen, tadi memilih secara langsung tidak bisa. Nah, ketika kita mau menghitung panjang reaktor, maka kita akan bekerja secara model desain. Dalam hal ini, yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan design specification. Misalnya, kita ingin konversi 75%. Maka berapakah panjang reaktor kalau misalnya diameternya kita tentukan. Nah, di sini karena kita ingin konversi 75%, maka kalau kita hitung, toluen yang keluar akan sama dengan toluen masuk, dikalikan dengan 1 minus konversi, maka hasilnya adalah 90,5. Maka sekarang tugas kita adalah mencari berapakah L agar FL, yakni mol toluen keluar, dikurangi dengan yang kita inginkan sama dengan 0. Jadi sekarang kita akan mencoba mencari-cari nilai L dengan target apa? Mol toluen yang keluar itu 90,5 mol per jam. Nah, ini desain spek yang kita pasang. Ini kita skip saja deh. Kita lihat di sini. Ini kalau kita mau mendesain, nah kita lakukan dengan membuat desain specification. Ini sekarang saya aktifkan. Kita mendefinisikan mol toluen yang keluar, yakni dari produk. Mol toluen kita definisikan di arus produk. Kemudian kita buat spesifikasi yang kita inginkan. Kalau tadi berapa? 90,5 ya berarti. 90,5. Ini. Apa yang kita ubah-ubah? Kita mengubah-ubah panjang reaktor. Dari reaktor R1 kita ubah-ubah panjangnya. Antara berapa? Misalnya antara 10 dan 50. Nah, maka nanti desain spek yang kita pasang akan mengubah-ubah nilai L dan akan mencapai targetnya ketika toluen yang keluar sudah bernilai 90,5. Ini kalau kita lihat hasilnya. Jadi panjangnya dibutuhkan 49,5 dan toluen yang keluar 90,5. Kita bisa cek. Di stream. Nah, ini toluen yang keluar 90,5. Ini berarti reaktor kita bekerja dengan konversi 90%. Nah, ini kalau kita bekerja dengan mode desain terpaksa menggunakan gaya perhitungan memasang desain spek. Nah, berikutnya CSTR. CSTR
secara prinsip bekerja berdasarkan asumsi bahwa di situ mix secara sempurna ya, terjadi perfect mixing, sehingga suhu yang keluar dari reaktor itu akan sama dengan suhu dan konsentrasi pada setiap titik yang ada di dalam reaktor. Spesifikasi mirip seperti dari RAP, kita bisa bekerja dengan berdasarkan volume ataupun residence time, waktu tinggal. CSTR bekerja berdasarkan mode simulation, yakni berangkat dari tersedia volume atau volume kita tentukan, kemudian nanti akan dihitung komposisi yang keluar. Jika kita ingin menghitung volume, maka kita akan memasang desain spek dengan cara yang sama sebagaimana di plug flow reactor. Nah, CSTR di sana ada multiple steady state ya. Ada satu titik stabil dengan konversi tinggi, satu titik stabil dengan konversi rendah, dan satu titik tak stabil dengan konversi sedang. Nah, tentu kita berharap inilah yang kita peroleh. Nah, salah satu model reaksi yang paling lengkap adalah model LHW. Nah, model LHW diekspresikan dengan bentuk ini, ada kinetic factor, kemudian ada driving force expression, ini mewakili untuk fenomena reaksi kimia, sedangkan bagian bawah adalah adsorption term. Di sini mewakili fenomena transfer massa terkait dengan adsorpsi dan desorpsi. Ini faktor kinetiknya menggunakan bentuk umum. Kalau kita biasanya memperoleh dalam bentuk persamaan Arrhenius, artinya N-nya berpangkat 0. Maka persamaannya akan berubah menjadi lebih sederhana. Nah, driving force expression berupa persamaan ekspresi reaksi kimia. Ini reaksi ke kanannya, sedangkan ini reaksi ke kirinya. Kalau reaksi searah berarti faktor di sini K2-nya akan sama dengan 0. Tapi kalau reaksinya setimbang, maka akan ada nilai K1 dan K2. Demikian juga untuk pangkat dari masing-masing komponen. Kemudian adsorption term, ini mewakili perkalian dari faktor-faktor terkait dengan konstanta adsorpsi desorpsi dengan konsentrasi. K-nya di sini adalah konstanta adsorpsi desorpsi yang biasanya nanti secara eksperimen diperoleh dan diolah menghasilkan persamaan empiris model seperti ini. Nah, dengan model yang super kompleks dari LHW nantinya bisa kita reduksi menjadi berbagai model ya. Contoh yang sederhana adalah power law model. Kalau power law model artinya apa? Faktor di bawah itu akhirnya akan bernilai 1. Kemudian dia juga bisa dibawa ke bentuk model yang lain. Biasanya ini model-model untuk reaksi Monod, Michaelis-Menten untuk reaksi-reaksi apa? Bioproses ya. Nah, dengan penyederhanaan nanti bisa dibawa ke berbagai model. Nah, kebetulan untuk gaya Aspen, ini Aspen menggunakan model ini. Sedangkan di literatur umum itu biasanya modelnya seperti ini, yakni konstanta kesetimbangannya ada di bawah. Ini model umum, sedangkan ini model di Aspen. Nah, kalau data kita memperolehnya dari data model umum, kemudian akan kita masukkan di Aspen, itu tidak bisa serta-merta langsung kita masukkan. Harus kita olah terlebih dahulu. Jadi di sini kita tahu bahwa K1 aksen tidak lain adalah K kecil dibagi dengan K besar. Kemudian K1 di sini, kalau dari sini, maka K1-nya adalah sama dengan 1. Jadi harus kita formulasikan, ulang.
Kebetulan kalau yang di bawah bentuknya sudah sama. Nah, ini tadi data-data yang harus kita siapkan. K1-nya akan sama dengan 1, kemudian K1 aksennya harus kita olah ulang sebagai 1/K pada berbagai suhu, kemudian kita olah. Kemudian koefisien ABCD akan kita olah dari korelasi di sini. Saudara bisa olah dengan mudah menggunakan apa? Menggunakan Excel. Pada berbagai suhu nanti kita akan bisa mengolah. Baru kemudian kita masukkan konstanta-konstantanya ini ke aspek. Nah, ini salah satu trik ketika kita memperoleh data yang sifatnya umum. Nah, ini contoh untuk RATP. Misalnya kita reaksinya seperti tadi, kita definisikan di reaction. Nah, kita bisa punya pendekatan model kesetimbangan maupun model kinetik. Kalau kinetik, kita membutuhkan data-data faktor tumbukan dan energi aktivasi. Kita bisa menambahkan koreksi terkait dengan aktivitas kalau kita punya katalis. Kalau setimbang, tentunya kita akan bisa menggunakan dihitung dari Gibbs energy ataupun dari data eksperimen. Nah, di sini misalnya kita punya konstantanya adalah K 1,3375. Kita bisa menggunakan model yang berbeda, apakah kinetik ataukah equilibrium. Nah, ini misalnya kita menggunakan model yang kinetik R1. Nah, di sini ini sudah kita jalankan. Kita bisa lihat misalnya contoh antara feed dan produk. Ini di umpan ada etanol 218, produknya 132. Airnya dari 736 menjadi 821. Ini untuk reaksi antara etanol dan asetik menghasilkan asetat dan air. Di konfigurasinya kita bisa memberikan spesifikasi terkait dengan apakah kita menggunakan volume. Nah, di sini menggunakan volume, ataukah kita mau menggunakan residence time. Di sini residence time maupun volume berdasarkan fase. Sekali lagi, kalau kita akan berangkat dari konversi, kita akan bekerja dengan memasang design specification. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.